Baik, yang pertama, konsep dan definisi keanekaragaman hayati dalam konservasi biologi. Konsep dan definisi keanekaragaman hayati dalam konservasi biologi. Bagi mereka yang terlibat dalam studi sejarah alam, keanekaragaman hayati merupakan elemen biotik alam yang dapat dideskripsikan dan diklasifikasikan. Lalu, bagi para pegiat lingkungan, keanekaragaman hayati adalah kualitas intrinsik yang syarat nilai dari sistem alam yang harus dijaga demi kepentingan sendiri, yang diekspresikan dengan menggunakan perangkat etika lingkungan. Lalu keragaman struktural dan fungsional bentuk hidup pada tingkat genetik, populasi, komunitas, dan ekosistem. Bagi ahli biologi konservasi, keanekaragaman hayati adalah aspek sistem kehidupan yang akan dikarakterisasi dan dijelaskan secara deskriptif parameter terukur yang memberikan wawasan tentang struktur komunitas, proses lingkungan, dan fungsi ekosistem ditentukan oleh alat survei dan studi spesifik lokasi. Menurut ahli biologi konservasi Andre Dobson, gen bagi keanekaragaman hayati adalah unit fundamental terkecil dari perhitungannya. Lalu menurut Brown dan Archer, konservasi keanekaragaman hayati bukanlah konservasi semua makhluk hidup, akan tetapi konservasi unit variasinya, konservasi berbagai jenis dan bentuk kehidupan. Beberapa kombinasi spesies saling melengkapi dalam pola penggunaan sumber daya dan dapat meningkatkan produktivitas dan retensi nutrisi rata-rata, yang keduanya menurun ketika spesies hilang dari komunitas. Lalu keanekaragaman hayati yang meningkat dapat meningkatkan stabilitas sistem. Misalnya, semakin besar keanekaragaman komunitas tumbuhan, semakin rendah tingkat keberhasilan spesies tumbuhan invasi yang mencoba memasukinya. Menjaga keanekaragaman hayati adalah melindungi dari risiko yang ditimbulkan dari perubahan kondisi lingkungan atau dalam sistem pertanian permintaan pasar, karena memperluas penggunaan sumber daya situ secara produktif dari waktu ke waktu dan menyediakan cara yang efektif untuk menyediakan berbagai barang dan jasa. Hubungan antara keanekaragaman hayati dengan keseimbangan ekosistem adalah semakin tinggi keanekaragaman hayati, maka keseimbangan ekosistem semakin terjaga. Nah, lalu pada gambar ini menjelaskan bahwa biomasa total dan di bawah permukaan tanah komunitas tumbuhan meningkat seiring dengan kemerataan spesies meningkat. Terbukti bahwa keanekaragaman hayati berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekosistem. Pembahasan selanjutnya mengenai tata kelola konservasi. Nah, upaya konservasi dilakukan untuk menyelamatkan spesies langka dengan populasi yang kecil, habitat khusus, dan wilayah jelajah yang terbatas. Organisasi yang menyuarakan dan memimpin konservasi secara global adalah International Union for the Conservation of Nature atau IUCN. Nah, IUCN ini sering melakukan diskusi-diskusi secara global. Melalui proses konsultasi global yang digerakkan oleh para ahli ini, IUCN telah mengembangkan standar yang diterima secara internasional. IUCN telah memimpin komunitas konservasi untuk mengembangkan kebijakan pada isu-isu kunci konservasi. Di antaranya ada daftar merah IUCN atau Red List, selanjutnya kategori dan kriteria daftar merah, serta indeks daftar merah. Selanjutnya ada status spesies saat ini. Salah satu penilaian tentang efek konservasi dalam beberapa tahun terakhir, ratusan ilmuwan meninjau status vertebrata dunia menggunakan IUCN Red List.
Nah, spesies diklasifikasikan sebagai tingkat terancam dengan 4 kategori, yaitu hampir terancam, rentan, terancam punah, dan sangat terancam punah. Dan juga ada tingkat punah dengan 3 kategori, yaitu mungkin punah di alam liar, atau punah di alam liar. Nah, dapat dilihat dalam grafik. Yang pertama ada grafik A, yang merupakan tren atau arah indeks daftar merah untuk burung, mamalia, dan amfibi di seluruh dunia. Perlu diketahui bahwa nilai RLI berkisar dari 0,0 hingga 0,1 hingga 1. Yang berarti 1 itu diberi kategori least concern atau sedikit terancam, dan 0,0 dikategorikan sebagai punah. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa garis mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kepunahan spesies. Selanjutnya grafik B, C, dan D terdapat 2 garis, di mana garis hitam merupakan perubahan yang diamati pada RLI untuk masing-masing kelompok, sedangkan garis merah adalah tren atau arah yang diharapkan dalam RLI jika spesies yang mengalami peningkatan status karena tindakan konservasi tidak mengalami perubahan status. Nah, dapat diperhatikan meskipun tindakan konservasi ataupun garis hitam seringkali mencegah spesies terancam dari penurunan lebih lanjut, tetapi hal ini masih dikatakan gagal untuk menghentikan penurunan dari status konservasi di dunia secara keseluruhan, yang mencerminkan peningkatan jumlah spesies terancam punah di seluruh dunia. Selanjutnya ada analisis yang menyebutkan bahwa sebagian besar negara telah memberikan kontribusi negatif terhadap pola-pola konservasi, sehingga pola penurunan spesies vertebrata tetap negatif. Nah, di sini ada 2 gambar yang menunjukkan hubungan antara tanggung jawab masing-masing negara terhadap konservasi dan kontribusinya terhadap perubahan global status konservasi spesies. Nah, pada gambar A, tanggung jawab diukur dengan bobot endemisme, sedangkan yang B, tanggung jawab diukur dengan bobot ancaman. Nah, meskipun terjadi peningkatan jumlah lahan dalam kawasan lindung dan adopsi undang-undang konservasi di banyak negara, keadaan keanekaragaman hayati dunia masih terus memburuk karena tindakan konservasi tidak menghentikan atau bahkan tidak memperlambat pendorong utama dari resiko kepunahan. Misalnya, dari 1 kasus perluasan pertanian, kurang dari 1 spesies yang meningkat status konservasinya. Namun, spesies yang mengalami penurunan status konservasi bisa mencapai 10 spesies. Jadi, mengapa upaya konservasi saat ini masih saja gagal? Nah, penyebab hilangnya keanekaragaman hayati ada 2. Yang pertama ada modifikasi habitat dan perubahan iklim, di mana kedua faktor ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia mengurangi nilai habitat biologi yang sering kita sebut sebagai degradasi. Sebenarnya kegiatan manusia tidak selalu merusak habitat, tetapi mengubah kualitas struktural dan fungsional habitat yang menyebabkan spesies tidak dapat beradaptasi dalam kondisi habitat yang berubah. Nah, selanjutnya manusia menimbulkan 3 jenis efek pada landscape yang dapat merusak habitat. Yang pertama ada efek transformasi, yang terjadi karena manusia mengubah cara penggunaan lahan. Seperti yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ketika suatu lahan dimanfaatkan untuk monokultur, hanya 1 spesies yang mengalami peningkatan, namun spesies lain
yang tadinya ada di lahan tersebut akan mengalami penurunan dan lama-kelamaan akan hilang karena struktur ekologisnya yang berubah. Yang kedua ada efek okupasional yang terjadi karena manusia hidup di tanah yang sebelumnya tidak dihuni. Kehadiran manusia, sumber daya yang dikeluarkan, limbah yang mereka simpan, dan pola aktivitas manusia menyebabkan spesies lain tidak memiliki atau tidak mendapatkan sumber daya yang diperlukan sehingga spesies lain tidak dapat bertahan dan lama-kelamaan terancam. Selanjutnya ada efek permanen. Efek ini terjadi ketika manusia mengganggu ekosistem yang tidak dapat pulih dengan mudah. Contohnya, jika sebuah padang rumput, tanahnya kita tutup dengan aspal untuk membuat jalan ataupun membuat sebuah parkiran. Nah, keanekaragaman hayati yang tadinya ada di sana mungkin bisa hilang untuk selamanya. Nah, namun ada beberapa perubahan habitat yang sebenarnya dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Contohnya, jika manusia membuat sebuah cagar alam dengan menyisihkan beberapa wilayah. Nah, namun dalam banyak kasus manusia memanfaatkan lahan dan tanah untuk kepentingan kehidupannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan alam, sehingga pemanfaat oleh manusia ini selalu menghasilkan penurunan kekayaan spesies di lokasi yang terkena dampak. Nah, masalah hilangnya keanekaragaman hayati semakin meningkat. Nah, sebelum kita mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini, kita harus memahami dulu sebenarnya apa itu keanekaragaman hayati. Nah, pada awalnya biodiversity adalah kependekan dari biological diversity. Namun sebenarnya kata ini memiliki banyak definisi dan aplikasi multidimensi. Misalnya bagi pegiat lingkungan, keanekaragaman hayati merupakan kualitas alam yang harus dijaga dan diekspresikan dengan etika lingkungan. Sedangkan bagi ahli konservasi, keanekaragaman hayati adalah sistem kehidupan yang dikarakterisasi dan dijelaskan secara deskriptif dan juga parameter terukur yang memberikan wawasan tentang struktur komunitas, proses lingkungan, dan fungsi ekosistem. Nah, dari sekian banyaknya definisi dapat dikatakan bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman struktural dan fungsional bentuk kehidupan pada tingkat genetik, populasi, komunitas, dan ekosistem seperti yang disebutkan oleh Sanlud et al. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya keanekaragaman yang ada di tingkat spesies ataupun komunitas, tetapi juga mencakup keanekaragaman yang terdapat keanekaragaman genetik yang terdapat pada setiap individu. Artinya keanekaragaman hayati ini bukan sekedar nama lain untuk seluruh kehidupan. Keanekaragaman hayati adalah sebutan untuk heterogenitas kehidupan dan variasi dari semua makhluk hidup. Tadi telah dijelaskan bahwa pada biologi konservasi, keragaman genetik telah dimasukkan sebagai hal yang penting dalam kehidupan. Namun pada praktiknya masih banyak definisi yang berbeda mengenai spesies. Nah, di sini ada 8 definisi konseptual mengenai spesies. Yang pertama ada konsep morfologis yang didasarkan pada bentuk tubuh dan fitur struktural lainnya yang diidentifikasi oleh pendapat ahli.
Selanjutnya ada konsep biologis yang didasarkan pada kelompok populasi atau interbreeding yang secara reproduktif diisolasi dari kelompok lain. Selanjutnya ada konsep genetis yang didasarkan pada isolasi genetik dari populasi alami kawin silang. Selanjutnya konsep ekologis didasarkan pada populasi reproduktif yang menempati relung ekologi tertentu dan beradaptasi dengan sumber daya tertentu. Selanjutnya konsep paleontologis didasarkan pada hilangnya catatan fosil untuk memahami keanekaragaman fosil di masa lalu. Konsep evolusioner didasarkan pada satu garis keturunan leluhur yang mempertahankan identitasnya dari keturunan lain dan yang memiliki kecenderungan evolusioner dan takdir historisnya sendiri. Selanjutnya konsep filogenetis atau kladistik didasarkan pada tingkat kemiripan yang tinggi dalam banyak sifat unik berdasarkan fenotip diskriminatif dan juga berbagi leluhur yang sama. Selanjutnya ada konsep biosistematis yang didasarkan pada kelompok konsep kolektif yang menunjukkan lebih dari sekedar reproduksi atau garis keturunan. Nah, dari sekian banyak definisi, seorang ahli genetika yaitu Jody Hay menyatakan bahwa spesies adalah hasil dari dua proses. Yang pertama, proses evolusi yang menyebabkan keanekaragaman hayati, dan yang kedua adalah aparatus mental manusia yang mengenali dan memberi nama pada pola-pola kemunculan kembali. Selanjutnya ada konsep spesies dalam konservasi. Konsep spesies filogenetik telah menjadi kuat dan banyak digunakan karena metode untuk menentukan kriteria genetik juga menjadi kuat dan digunakan secara luas, dan juga sekarang menjadi alat normatif untuk mendefinisikan spesies. Nah, penggunaan konsep spesies filogenetik akan mempengaruhi upaya konservasi di berbagai tingkatan, karena sebagian besar prosedur untuk mengidentifikasi spesies yang terancam punah biasanya menggunakan seperti yang digunakan oleh daftar merah IUCN. Para ahli konservasi menyadari bahwa pandangan mereka tentang spesies mempengaruhi cara mereka mendekati masalah serta jenis masalah yang mereka coba pecahkan dan juga cara mereka menyelesaikannya. Tetapi apapun pemahaman kita harus dapat bisa mengukur keanekaragaman hayati secara akurat sebelum kita melestarikannya. Jadi, bagaimana cara kita mengukur keanekaragaman hayati? Nah, agar bermakna sains, keanekaragaman hayati harus mampu diukur sebagai variabel matematika. Nah, ahli konservasi harus mampu mengukur dan mengekspresikan ciri tersebut dengan cara yang objektif. Yang pertama ada keanekaragaman alfa. Keanekaragaman alfa adalah keanekaragaman spesies dalam komunitas ekologi dan biasanya digambarkan sebagai ukuran kekayaan spesies dan kemerataan spesies. Nah, kekayaan spesies itu sendiri merupakan jumlah spesies yang ada di setiap lokasi. Nah, ukuran kekayaan spesies biasanya mudah dikumpulkan melalui sampel atau survei, dan hasil akhirnya adalah berupa daftar spesies. Namun, menggunakan kekayaan spesies saja akan memiliki kelemahan karena tidak menggambarkan mengenai kelimpahan relatif atau absolut suatu spesies. Nah, perbedaan kelimpahan ini dapat diasumsikan sebagai ukuran kemerataan spesies. Nah, salah satu ukuran kemerataan yang sering digunakan adalah indeks Shannon yang sudah kita pelajari pada mata kuliah ekologi. Selanjutnya ada keanekaragaman beta. Keanekaragaman beta mengukur tingkat perubahan komposisi spesies dalam komunitas di seluruh landscape. Nah, Whittaker menyatakan keanekaragaman beta adalah jumlah spesies di seluruh kumpulan situs
dibagi keanekaragaman alfa dikurangi 1. Nah, nilai beta ini akan berbeda. Yang pertama, jika masing-masing dari dua jangkauan yang dibandingkan memiliki 100 spesies unik dan tidak ada spesies yang sama, maka nilai beta akan menjadi 1. Sedangkan jika setiap jangkauan hanya memiliki 10 spesies unik, tetapi dalam kedua jangkauan itu mencapai 200 spesies yang sama, maka nilai beta akan menjadi 0,1, di mana perhitungan beta memberikan indeks perbedaan atau ketidaksamaan antara jangkauan. Semakin dekat nilai beta ke 1, maka semakin banyak perbedaan dari kedua jangkauan. Selanjutnya ada keanekaragaman gamma. Keanekaragaman gamma mengacu pada keanekaragaman spesies di seluruh tingkat landscape yang lebih luas. Nah, keanekaragaman gamma didefinisikan sebagai kecepatan di mana spesies tambahan ditemukan sebagai pengganti geografis dalam tipe habitat di tempat yang berbeda. Atau juga dapat diartikan bahwa keanekaragaman gamma adalah jumlah total spesies yang tercatat untuk kelompok situs atau komunitas yang membentuk landscape. Berbeda dengan keanekaragaman beta, keanekaragaman gamma tidak bergantung pada habitat dan dihitung sebagai laju perubahan komposisi spesies dengan jarak. Rumus dari perhitungan keanekaragaman gamma seperti yang ada di samping, di mana D adalah jarak di mana pergantian spesies terjadi dan G adalah laju perolehan spesies dan L adalah laju hilangnya spesies. Nah, terdapat hubungan antara keanekaragaman gamma, beta dan alfa, yaitu ketiga jenis keanekaragaman ini dapat berubah secara independen satu sama lain, tetapi dalam ekosistem mereka biasanya sering berkorelasi. Nah, tingkat keragaman yang tinggi, baik alfa, beta, ataupun gamma, selalu mengarah pada suatu bentuk kelangkaan alami. Semua dimensi keanekaragaman hayati harus diukur dan dipahami sebelum seorang ahli biologi menafsirkan keanekaragaman hayati dari suatu sistem dan proses yang menghasilkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya. Nah, di sini ada kelangkaan dan kepunahan, di mana menurut Darwin kelangkaan mendahului kepunahan. Dan pendapat Darwin ini memang benar adanya, karena sebelum terjadinya kepunahan biasanya terjadi kelangkaan terlebih dahulu gitu. Di mana kelangkaan ini tetap menjadi perhatian penting dalam studi biologi konservasi, dan untuk memaksimalkan keanekaragaman hayati, para konservasionis harus dapat mengelola kelangkaan-kelangkaan yang mungkin terjadi dan atau akan terjadi. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan langka itu sendiri? Nah, langka itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya jarang didapat, jarang ditemukan, jarang terjadi, di mana konsep kelangkaan ini biasanya dapat terjadi sedikitnya jumlah organisme itu di seluruh dunia, biasanya kurang dari 10.000. Namun konsep ini juga dapat dipengaruhi oleh sempitnya area endemik dan atau habitat yang terfragmentasi. Nah, gimana sih si spesies itu dapat dikatakan sebagai spesies yang langka misalnya gitu? Nah, biasanya terdapat beberapa kriteria, itu diantaranya ada populasi yang kecil, persyaratan habitat khusus, dan jangkauan geografi yang terbatas. Nah, di mana si spesies-spesies yang dikategorikan sebagai spesies langka ini memiliki kategori seperti ini. Nah, contohnya itu adalah burung pengicau Kirtland. Nah, di mana yang sebelumnya ini dikategorikan sebagai burung yang terancam punah karena memiliki perkiraan populasi di dunia itu kurang dari 60.000 individu dewasa. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan punah itu sendiri? Nah, punah atau kepunahan itu dalam istilah biologinya adalah hilangnya keberadaan sebuah spesies atau sekelompok
tingkatan, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, di mana si waktu kepunahan suatu spesies itu ditandai dengan matinya individu terakhir pada spesies itu. Jadi benar-benar sudah tidak ada gitu, tidak ada keturunannya, tidak ada si spesies itunya sudah tidak ada, seperti itu. Lalu jika teman-teman ingin melihat status konservasi dari suatu spesies, teman-teman bisa lihat di IUCN Red List, di mana di IUCN Red List itu berisi daftar status kelangkaan dari suatu spesies. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sana, dan di sana itu sudah ada beberapa kategorinya. Nah, di antaranya itu ada EX atau extinct, artinya itu punah, di mana dalam IUCN Red List ini tercatat sekitar 723 hewan dan 86 tumbuhan yang berstatus punah. Nah, contohnya itu di Indonesia sendiri adalah harimau Jawa dan harimau Bali. Nah, status konservasi ini itu diberikan kepada spesies yang terbukti sudah tidak ada lagi gitu di alam ini. Nah, lalu yang selanjutnya ada extinct in the wild atau yang disebut punah di alam liar. Nah, di mana status ini diberikan kepada spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alami spesies tersebut. Nah, tercatat ada 38 hewan dan 28 tumbuhan. Lalu selanjutnya ada CR atau critically endangered, di mana artinya itu adalah statusnya itu adalah kritis. Nah, diberikan kepada spesies yang menghadapi resiko kepunahan di waktu dekat. Nah, dalam IUCN ini tercatat ada sekitar 1.742 hewan dan 1.577 tumbuhan yang berstatus kritis ini. Nah, contohnya itu di Indonesia sendiri ada jalak Bali, orangutan Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian ada IN atau endangered, yaitu berarti genting atau terancam, di mana status ini diberikan kepada spesies yang menghadapi resiko kepunahan di alam liar. Nah, selanjutnya ada VU atau rentan, vulnerable, di mana diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Nah, contohnya itu ada merak hijau, kakatua, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada NT atau near threatened, bisa juga diartikan sebagai hampir terancam. Nah, di mana si status ini diberikan kepada spesies yang mungkin berada dalam keadaan terancam atau mendekati terancam kepunahannya. Lalu ada LC, berisiko rendah, kemudian ada DD atau informasi yang kurang. Jadi belum ada informasi selanjutnya gitu. Kemudian itu ada beberapa status konservasi dari spesies-spesies yang ada di alam. Nah, lalu di sini ada beberapa kelompok konservasi global yang menangani beberapa spesies-spesies dari flora atau fauna yang terancam punah. Nah, di sini ada contohnya ya, IAR Indonesia yang menangani mengenai primata, ada BKSDA setiap daerah, lalu ada IUCN sendiri, BirdLife, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setiap spesies itu pasti memiliki tempat atau habitat yang mereka tinggali. Nah, di sini ada dua kategori, yaitu ada habitat general dan habitat spesialis. Nah, di mana habitat general ini maksudnya adalah tempat yang ditinggali oleh suatu spesies atau beberapa spesies, di mana ia tidak tergantung atau tidak ketergantungan terhadap habitat tersebut. Nah, jika habitat tersebut sewaktu-waktu berubah atau apapun itu, nah dia tetap bisa bertahan di habitat tersebut. Nah, di sini contohnya itu ada monyet tonken Sulawesi, di mana spesies ini dapat beradaptasi dan mengubah kebiasaan makan, kemudian pola aktivitas dan ukuran kelompok di habitat perkebunan ketika habitat yang ia tinggali itu diubah menjadi perkebunan pertanian untuk produksi kopi dan coklat. Nah, yang selanjutnya, yang satunya itu habitat spesialis, kebalikannya dari habitat general, di mana spesies yang meninggali kawasan tersebut tidak dapat bertahan di habitat yang lain gitu. Nah, di sini contohnya itu ada beberapa spesies capung yang ditemukan di kawasan Bunga Tanjung, Afrika Selatan. Nah, jadi mereka itu hanya bertempat tinggal di kawasan tersebut. Selain dari habitat dari beberapa spesies tersebut, nah di sini juga ada penyebaran dari spesies yang dapat mempengaruhi status konservasi dari spesies tersebut. Nah, ada dua jenis, itu ada distribusi luas dan distribusi terbatas, di mana distribusi luas ini lebih mirip dengan habitat general tadi, di mana spesies itu jika bertahan di beberapa wilayah atau tempat yang
dapat ia tinggali, maka penyebaran atau distribusinya juga akan luas untuk spesies tersebut. Nah, sedangkan yang distribusi terbatas itu lebih mirip dengan habitat spesialis, nah di mana hanya beberapa tempat yang dapat ia tinggali saja. Nah, contoh dari distribusi luas ini adalah singa gunung di Amerika Serikat. Kemudian yang terbatasnya itu contohnya ada tanaman Argyroxypium senuicense, di mana tanaman ini hanya tumbuh atau hanya dapat tinggal di daerah Pulau Maui di Hawaii, di kawah gunung berapi Haleakala. Lalu menyambung dari pembahasan habitat spesialis dan distribusi terbatas, di sini ada istilah endemik. Nah, di mana penjelasan yang tadi telah disebutkan, spesies-spesies tersebut bisa dikategorikan sebagai spesies endemik. Nah, di mana spesies tersebut hanya tinggal atau berasal dari suatu daerah tertentu dan tidak dapat hidup di daerah-daerah yang lain gitu. Karena itu adalah tempat yang cocok untuk dia dan di mana ia tinggal dari awal sampai akhir. Seperti gajah Afrika, kemudian harimau Jawa, dan lain sebagainya yang hanya tinggal di daerah-daerah tertentu saja. Nah, lalu bagaimana metode untuk memprioritaskan, melestarikan, dan mengelola keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini? Nah, di sini ada beberapa cara, yaitu diberlakukannya perundang-undangan konservasi dan kawasan lindung, kemudian konservasi dan pembangunan manusia, mempromosikan keanekaragaman hayati sendiri. Nah, lalu strategi prioritas konservasi global, serta kawasan konservasi fungsional keanekaragaman hayati. Nah, lalu setelah kita mengetahui status konservasi dari beberapa spesies yang telah tadi disebutkan di IUCN Red List, nah bagaimana sih upaya yang harus kita lakukan untuk menangani atau mengatasi kepunahan yang akan terjadi untuk spesies-spesies tersebut. Nah, di sini salah satu caranya itu adalah memberlakukan undang-undang untuk orang-orang yang memiliki niat jahat untuk memusnahkan beberapa spesies tersebut, ya, seperti pemburuan liar dan lain sebagainya. Nah, di sini salah satu contohnya itu ada hukum konservasi Amerika Serikat seperti Lassie Act yang disahkan pada tahun 1900-an yang menjadi hukum federal Amerika Serikat pertama yang melindungi satwa liar dengan menciptakan dan memberlakukan hukuman perdata serta hukuman pidana untuk perdagangan ilegal hewan dan tumbuhan. Nah, lalu Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Langka yang terancam punah, di mana mengatur perdagangan internasional produk tumbuhan dan satwa liar dan bertujuan untuk melarang sama sekali perdagangan spesies yang terancam punah. Nah, lalu selanjutnya itu ada operasi Uhai dan operasi Stronghold. Kemudian di sini ada beberapa contoh kawasan lindung di Indonesia, misalnya ada hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan, kemudian Pelican Island National Wildlife pertama, kemudian di sini juga ada Taman Nasional Amerika Serikat yang pertama juga yang disebut juga dengan Yellowstone. Kemudian selanjutnya ada pola global distribusi keanekaragaman hayati. Nah, di mana di gambar yang ini ada beberapa hotspot atau di sini itu sebagai pusat keanekaragaman hayati. Ada 25 hotspot pertama yang berwarna hijau, kemudian ada 11 hotspot yang berwarna biru, dan hanya 9 diantaranya yang ditampilkan di peta. Kemudian dan ada 2 hotspot keanekaragaman hayati terbaru dan tidak ditampilkan di dalam peta itu, termasuk hutan Australia Timur dan dataran pesisir Amerika Utara. Nah, saat ini terdapat 9 strategi utama konservasi keanekaragaman hayati global yang dapat diidentifikasi atau untuk mengidentifikasi dan memilih area yang akan dikonservasi. Nah, di sini ada beberapa kategorinya. Yang pertama itu ada CE yang mengutamakan konservasi ekosistem yang menghadapi ancaman kerusakan dan degradasi tinggi. Kemudian ada Biodiversity Hotspot atau BH yang memilih landscape dengan keanekaragaman spesies tertinggi per satuan luas. Kemudian ada EBA yang memprioritaskan kawasan dengan kepadatan spesies burung endemik tertinggi. Kemudian ada CPD yang menargetkan kawasan dengan keanekaragaman tumbuhan yang luas. Kemudian ada MC yang mengidentifikasikan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati dan batas nasional. Kemudian ada
G200, di mana peringkat global berbasis sains dan habitat darat, air tawar, dan laut yang paling menonjol secara biologis di bumi. Kemudian ada High Biodiversity Wilderness Area yang mengidentifikasikan kawasan yang menggabungkan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, kepadatan populasi manusia yang relatif rendah, dan konektivitas landscape yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya ada Frontier Forest, strategi yang menargetkan ekosistem hutan alam yang utuh dan besar yang tersisa gitu, yang tersisa di dunia. Kemudian yang terakhir ada Last of the Wild, di mana strategi ini yang menempatkan prioritas konservasi pada kawasan yang memiliki tempat terbesar dan relatif paling liar gitu. Nah, kemudian untuk strategi konservasi global, menurut tim Freudenberger, mereka memprioritaskan tujuan konservasi yang menangani 3 komponen penting untuk efektivitas global. Nah, di sini yang pertama ada eco-wise atau eco-fungsional dengan mempertimbangkan dari ilmu pengetahuan, cara ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati yang benar-benar berfungsi dan bekerja. Nah, lalu selanjutnya ada socio-wise. Nah, di sini itu untuk menangani motivasi ekonomi dan sosial manusia yang akan menopang upaya konservasi. Nah, lalu yang terakhir ada climate wise. Nah, di mana yang ketiga ini membuat keputusan konservasi yang harus mengatasi efek dari perubahan iklim global yang terus berlanjut dan semakin meningkat. Jika yang ketiga ini tidak diperhitungkan, kemungkinan besar akan membuat strategi konservasi menjadi tidak efektif karena perubahan kondisi dan perubahan cuaca itu di suatu kawasan dapat mempengaruhi dari suatu pelestarian. Karena distribusi keanekaragaman hayati global itu kompleks, pemetaan dan perlindungan kawasan utama itu memerlukan pendekatan khusus. Nah, di mana harus dapat mengatasi masalah dengan melalui pengembangan kawasan konservasi fungsional. Dalam tingkat ini, kawasan konservasi fungsional atau FCA diidentifikasikan sebagai domain geografis yang memelihara ekosistem fokus, spesies, dan mendukung proses ekologi dan evolusi dalam kisaran variabilitas alami mereka. Pendekatan serupa yang dikembangkan oleh Jonathan Higgins dan rekan-rekannya telah digunakan untuk sistem akuatik. Nah, di sini klasifikasi dimulai dengan penentuan unit zoogeografi akuatik atau AZU yang berfungsi sebagai unit perencanaan keseluruhan. Nah, di dalam AZU ini ada satu atau lebih unit yang disebut juga dengan IDU. Nah, di dalam satu IDU ini terdapat beberapa sistem ekologi akuatik atau AIS. Nah, di dalam satu AIS ini terdapat habitat makro yang dapat dikelola untuk spesies individu atau kelompok spesies. Lalu, perencanaan dan prioritas konservasi ini kemudian dikembangkan untuk melestarikan keragaman jenis sistem, bukan hanya populasi individu. Nah, lalu Denatur Konservansi atau TNC ini sekarang mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis untuk penggunaan FCA. Nah, yaitu berupa membuat dan terus memperbarui portofolio area tersebut di dalam dan di seluruh ekoregion. Nah, melalui pendekatan portofolio ini, TNC bekerja sama dengan para mitra untuk melestarikan rangkaian lengkap ekosistem dan spesies asli yang layak hidup. Asik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.